Waktu di SMA, Andri adalah orang yang produktif. Dia juga banyak dikenal para siswa dan siswi yang ada di sekolahnya. Pada saat kelas 1 SMA, Andri memiliki pasangan yang berbeda sekolah pastinya. Pasangan Andri ini bernama Putri. Andri ini sosok cowok yang kalem. Cukup pintar dibandingkan dengan cowok-cowok yang lain yang ada di kelasnya. Dan juga sekaligus jadi sosok cowok yang cengeng. Putri ini sering banget bikin si Andri gusar. Nggak di rumahnya, tongkrongan, dan di sekolahnya. Ketika Andri ini ngerasa sedih, dia sering curhat ke teman perempuannya yang bernama Ica. Ica juga dikenal sebagai sosok perempuan yang cantik, putih, dan juga di sekolahnya banyak yang suka sama si Ica. Ica udah lama jadi teman curhat Andri. Selain dekat, pacar si Ica juga adalah teman dekat si Andri yang bernama Ranu. Ica dan Ranu ini bisa jadian karena dicomblangin dengan Andri sebelumnya. Andri pernah ngasih tahu foto Ica ke Ranu lewat aplikasi BlackBerry Messenger. Dan akhirnya Ranu suka dengan Ica. Putri, pacar si Andri ini udah nggak asing lagi di telinga si Ica. Karena Andri emang sering banget cerita ke Ica tentang kesedihannya. Setiap kali Andri cerita ke Ica selalu menjawab untuk menyudahi hubungannya. Mungkin karena Ica kasihan sama si Andri yang terlalu sering dibuat sedih sama Putri. Andri yang sudah terlalu sayang sama Putri bikin dia susah untuk menyudahi hubungannya. Bisa dibilang Andri nggak mau menyudahi hubungannya kecuali memang Putri yang ingin menyudahi semuanya. Hubungan Andri ini memang rumit. Andri tidak direstui oleh orang tua Putri. Karena Andri dinilai sudah merusak nilai sekolah Putri. Ya memang, Putri juga dikenal sebagai sosok perempuan yang pintar di sekolahnya. Bahkan SMA Putri ini termasuk SMA favorit di kotanya. Lambat laun, akhirnya Andri menyerah. Andri memutuskan untuk menyudahi hubungannya dengan Putri. Andri juga merasakan banyak hal yang berbeda dari Putri. Putri sudah berubah. Setelah menyudahi hubungannya, Andri langsung chat Ica via BlackBerry Messenger. Ca, gue udah putus sama Putri. Bagus dong. Jadi lo gak akan sedih lagi setiap hari. Balas Ica dengan cepat. Move on dari Putri bukan suatu hal yang mudah bagi Andri. Andri dan Putri telah lama berpacaran. Selama 3 tahun. Selama itu pula, Andri tidak pernah main ke rumah Putri. Yang seperti kita tahu, orang tua Putri tidak suka dengan Andri. Walaupun seperti itu, Andri dan Putri ini masih berhubungan baik kok. Dia seringkali berbalas chat, membalas update status, profile picture, bahkan listening yang sengaja dinyalakan Andri agar Putri tahu kalau Andri lagi dengerin lagu kesukaan mereka berdua.
butuh waktu 1 tahun untuk melupakan Putri. Selama 1 tahun pula, Andri tidak memiliki pasangan. Andri merasa tidak memiliki gairah lagi untuk mencari pasangan baru. Di hatinya masih memiliki rasa kepada Putri. Suatu waktu ketika satu kelas Andri dan Ica sedang berdiskusi, Andri dan Ica terlihat duduk bersampingan, bertukar cerita, dan sedikit bercanda. Si isi kelas tiba-tiba melihat mereka sedang bercanda. Seorang temannya ada yang melontarkan kalimat, "Ahem, lama-lama jadi suka beneran lu pada." Mendengar itu Andri kaget. Gak mungkin lah, dia kan pacar temen gue, jawab Andri dengan tegas. Tapi Ica cuma diam, sambil sesekali menatap ke arah Andri. Di sini Andri bertanya-tanya, apa benar Ica ini suka sama Andri? Akhirnya salah satu teman Ica membenarkan hal tersebut kepada Andri. Ica benar suka sama Andri. Dan lebih kagetnya lagi, ternyata Ica sudah lama suka sama Andri. Bahkan, Ica lebih dulu suka sama Andri sebelum Andri mengenalkan Ranu kepadanya. Andri menilai ini sesuatu yang tidak beres. Sesuatu yang harusnya tidak terjadi. Mengingat bahwa pacar Ica ini adalah teman Andri sendiri. Sadar akan hal itu, perlahan-lahan Andri terlihat menjauh dari Ica. Akan tetapi, gerak-gerik Andri ini kelihatan sama Ica. Ica yang gak mau Andri menjauh darinya, langsung berbicara kepada Andri. Dri, lo udah tahu semuanya kan? Jadi please, gue mohon sama lo, jangan menjauh dari gue. Gue gak mau. Iya, Ca. Gue gak akan menjauh dari lo kok, jawab Andri dengan kalimat yang lemah lembut. Tapi gimana ngejelasinnya kalau Ranu tahu semua ini? Itu tanggung jawab gue. Gue yang bakal ngejelasin semuanya kalau Ranu tahu hal ini. Mendengar Ica menjawab itu, membuat Andri merasa sedikit tenang. Akhirnya, Andri dan Ica menjalani hari-hari di sekolahnya seperti biasa. Tetapi, lama-kelamaan, Andri melihat hal yang aneh dari Ica. Ica tampak lebih berani, lebih agresif dibandingkan sebelumnya. Perlakuan Ica terhadap Andri pun sedikit terlihat berbeda. Ketika berbicara, kalimat-kalimat yang dilontarkan oleh Ica kepada Andri terasa lebih halus didengarnya. Andri yang tidak mau mengecewakan temannya ini akhirnya memberanikan diri untuk berbicara kepada Ica. Ca, gue mau ngomong empat mata sama lo. Mau ngomong apa, Andri? Tanya Ica agak sedikit takut sebenarnya. Lo tahu kan, cowok lo itu siapa gue? Lo tahu kan gimana awalnya lo bisa jadian sama Ranu? Dan lo juga tahu kan siapa yang ngenalin Ranu ke lo? Iya, gue tahu. Dan gue paham maksud lo.
Tapi Ndri, inilah hati gue. Gue gak bisa ngebohongin perasaan gue. Gue juga sama Ranu udah ngerasa hambar. Gue udah ngerasa bosan sama Ranu. Gue rasa gue lebih sayang sama lo sekarang. Andri terdiam, tertegun, tidak berkata apa-apa. Mendengar kalimat gila itu yang keluar langsung dari mulut Ica sendiri. Lo mau menjauh dari gue, Ndri? Lo udah gila, Cak. Akhirnya, sepulang sekolah, Andri terlihat hanya berdiam diri di dalam kamarnya. Ditemani lagu efek rumah kaca yang berjudul Aku Bukan Lawan Jenismu. Notifikasi chat terdengar di tengah lagu tersebut. Dengan segera, Andri membuka handphonenya dan ternyata itu adalah pesan dari Ica. Dri, maafin gue yang udah ngelakuin hal ini semuanya. Seperti janji gue sama lo, gue bakal tanggung jawab atas hal ini semua. Kalau lo mau menjauh, silahkan. Gak apa-apa. Asal lo jangan sampai lupa ya sama gue. Emang, semua ini salah gue. Dan gue janji bakal gue yang tanggung sendiri. Makasih udah mempercayakan gue sebagai teman curhat lo selama ini. Makasih atas segala kritik dan nasihat yang pernah lo kasih ke gue. Gue cuma mau ngomong ini sama lo. Gue sayang sama lo, Ndri. Gue berharap semoga lo dapet yang lebih baik daripada Putri. Sekarang gue sama Ranu udah selesai. Gue udah putus. Tapi jangan khawatir. Ranu belum tahu hal tentang kita. Gue gak mau ngasih tahu ke Ranu. Karena gue takut lo sama Ranu bakal jadi ribut cuma karena gue. Sekali lagi, gue minta maaf. Gue minta maaf banget sama lo. Terima kasih, Andri.